Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar. Awan teduhkan langkahmu, taman hati pun terbuka. Kemarinlah kau bisa dari memeluk senyumku di saat engkau lelah. Bersandarlah di bahu ternyaman ini, berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan segala lara. Kau harus tahu kami di sini untuk menemanimu dengan hati. Lupakan semua keluhanmu tentang dunia, bernyanyilah dengan hati. Aduh, kamu Dis baru capek. Dari gue baru kelar meeting tadi. Gak apa-apa kok, Din. Udah berani ya kita masuk? Ntar dulu apa? Dina juga baru sampai. Apa sih dia udah sampai, Noh? Ayo, cepet.
Saatnya istirahat. Karena udah sudah berbunyi, kita lanjut ke ruangan istirahat ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Tahukah sobat, bahwasanya belakangan ini tren penggunaan sedotan stainless steel cukup populer di kalangan masyarakat karena hal ini dinilai praktis dan dapat mengurangi sampah sedotan plastik. Oh iya sob, ternyata sedotan stainless steel terbuat dari paduan unsur-unsur logam transisi periode keempat loh. Paduan unsur-unsur tersebut seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya yakni silikon, karbon yang memiliki sifat tahan korosi sehingga sedotan ini dinilai tahan karat, tahan lama, dan tidak mudah rusak sehingga aman digunakan. Lalu apa sih unsur transisi periode keempat? Unsur transisi periode keempat adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital-orbital di sud kulit T. Golongan ini terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Kurang lebih gambaran dari letak unsur-unsur transisi periode keempat ini ada di sini. Tuh. Dia di baris keempat. Next, sifat fisika dan kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah sifat logamnya, di mana logam ini merupakan logam keras dan ikatan logamnya cukup kuat. Yang kedua adalah daya hantarnya, di mana unsur ini memiliki daya hantar listrik yang baik. Yang ketiga adalah titik leleh dan titik didihnya, di mana titik leleh dan titik didihnya ini tinggi karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam yang cukup kuat. Yang keempat, sifat logam transisi, di mana unsur ini memiliki biloks lebih dari satu seperti besi, kobalt, kecuali skandium, dan seng. Selanjutnya ada sifat magnetik, di mana sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Yang keenam adalah sifat unik transisi, di mana senyawa ini umumnya berwarna, baik itu dalam keadaan padat maupun dalam keadaan larutan. Terakhir adalah bentuk senyawa, di mana unsur ini dapat membentuk senyawa kompleks atau ion senyawa koordinasi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai cara mendapatkan unsur transisi periode keempat, ada baiknya perlu mengetahui kelimpahannya terlebih dahulu. Kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah unsur skandium, di mana di kerak bumi kelimpahannya 26 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya adalah torfetit. Yang kedua adalah unsur titanium di kerak bumi sebesar 6.600 ppm, di air laut 0 ppm, dan sumbernya rutil dan ilmenit. Yang ketiga adalah vanadium di kerak bumi 34 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya karnotit. Karnotit. Yang keempat adalah kromium di kerak bumi 140 ppm, air laut 0 ppm, dan sumbernya adalah kromit. Yang kelima adalah unsur mangan, di mana di kerak bumi 1100 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya pirulosit dan rhodochrosite. Unsur yang selanjutnya yaitu yang keenam, di mana unsur tersebut adalah besi di kerak bumi 6300 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya hematit, siderit, dan magnetit.
Unsur yang ketujuh adalah kobalt di kerak bumi 30 ppm, air laut 0 ppm, dan sumbernya kobaltit dan eritrit. Yang kedelapan adalah nikel di kerak bumi 90 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya perladit dan milerit. Yang kesembilan, tembaga di kerak bumi 68 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya kalkopirit dan bornit, serta kuprit. Nah, yang terakhir adalah seng di kerak bumi 79 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya seng blende dan karbonat kelamin. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ionisasi ion kompleks. Apabila senyawa kompleks mengalami ionisasi dalam air, akan dihasilkan ion kompleks dan ion sederhana atau ion kompleks kedua-duanya. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Tata nama ion kompleks. Untuk tata nama ion kompleks adalah jumlah ligan diikuti dengan nama ligan, diikuti dengan nama atom pusat, dan diikuti dengan bilangan oksidasi dari atom pusat. Penjelasan mengenai ligan, atom pusat, dan bilangan oksidasi atom pusat bisa kalian lihat pada video yang pertama tentang ion kompleks. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. 1 adalah mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Untuk nama ligan, anion atau ion negatif menggunakan akhiran O, sedangkan untuk ligan kation atau ion positif tidak ada aturan khusus, jadi kalian tinggal melihat untuk nama-nama ligannya. Perhatikan tabel ligan berikut ini. Ligan dengan muatan netral atau 0 terdapat ligan H2O atau aqua, NH3 amina, CO karbonil, NO nitrosil, dan NH2 CH2 CH2 NH2 etilen adiamina. Sedangkan untuk ligan yang muatannya -1 terdapat F- fluoro, Cl- kloro, Br- bromo, I- iodo, OH- hidrokso, NO2- nitro, CN- siano, SCN- tiosianato. Dan untuk ligan dengan muatan -2 terdapat SO4 sulfato, S2O3 tiosulfato, CO3 karbonato, dan O2 okso. Jadi, pada ligan yang mempunyai muatan negatif diberi akhiran O. Selanjutnya kita akan membahas nama ion pusat pada ion kompleks. Untuk nama ion pusat pada kation atau ion positif kompleks seperti biasa, sedangkan untuk nama ion pusat pada anion atau ion negatif kompleks adalah nama iupaknya diakhiri dengan -at. Jadi tadi ligan untuk ion negatif diakhiri O, sedangkan untuk ion pusat pada ion negatif itu ditambah akhiran -at. Untuk atom pusat Cr, nama kationnya adalah kromium, tetapi pada anion disebut dengan kromat. Jadi krom ditambah at menjadi kromat. Sedangkan untuk atom pusat Co, namanya adalah kobalt, pada anion disebut dengan kobaltat. Cu tembaga pada anion disebut cuprat karena berasal dari cuprum. Kemudian Au pada kation disebut emas, sedangkan pada anion adalah aurat karena Au itu nama iupaknya adalah aurum. Fe kationnya besi, kemudian anionnya adalah ferat. Mn mangan, anionnya adalah manganat. Ni kationnya nikel, anionnya adalah nikelat. Ag kationnya perak dan anionnya adalah argentat. Pt kationnya platina dan nama anionnya adalah platinat. Sedangkan Zn kationnya adalah seng dan anionnya adalah zinkat. Bila terdapat lebih dari satu ligan, maka urutan penulisan nama ligannya berdasarkan urutan abjad. Bilangan oksidasi atom pusat dituliskan dengan angka Romawi di dalam kurung, dan untuk ion kompleks biasanya dituliskan dalam kurung siku. Untuk atom pusat dituliskan dalam kurung siku yang paling awal sebelah kiri. Sekarang kita akan berlatih untuk menentukan nama dari ion kompleks. Yang pertama adalah kita menentukan nama dari kation kompleks atau ion positif kompleks. Namanya adalah jumlah ligan, kemudian diikuti ligan, diikuti dengan atom pusat, dan diikuti dengan bilangan oksidasi dari atom pusatnya. Sebagai contoh pada CuNH3 4 2+. Atom pusatnya adalah Cu, di mana Cu di sini merupakan ion kompleks positif atau kation sehingga namanya biasa tembaga. Kemudian untuk ligannya adalah NH3. Jumlah ligannya ada 4 dan nama ligannya karena NH3 itu adalah amin. Selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi dari atom pusatnya. Untuk menentukan bilangan oksidasi atom pusat, kita lihat dari muatan ion kompleksnya. Muatan ion kompleksnya sama dengan +2. Di sini pada CuNH3 4 2+, kita tahu bahwa muatan dari ligan NH3. NH3 itu adalah ligan netral, muatannya 0, sehingga jika kita kalikan 4 akan menjadi 0. Karena muatan ion kompleksnya sama dengan +2, maka 0 harus ditambah dengan 2, sehingga bilangan oksidasi dari Cu adalah +2. Jadi, nama dari ion kompleks tersebut adalah jumlah ligannya ada 4, yaitu tetra. Kemudian, nama ligannya adalah amin.
diikuti dengan atom pusatnya adalah tembaga, dan bilangan oksidasi dari atom pusat dalam Romawi 2. Jadi tetraamin tembaga 2. Ya juga pada tata nama ion kompleks yang berupa anion atau ion negatif. Untuk anion perbedaannya adalah pada ligan. Ligan ditambah dengan akhiran O, dan untuk atom pusatnya adalah nama iupac ditambah dengan akhiran at-nya. Sebagai contoh pada ion kompleks FeCN6 4-. Atom pusatnya di sini adalah Fe karena Fe berada paling kiri. Namanya adalah ferat karena dia berupa ion negatif ditambah akhiran A. Fe ditambah at jadi ferat. Selanjutnya adalah jumlah ligannya ada 6, heksa, dan nama ligannya adalah Cn. Cn karena dia berupa ion negatif kita tambah dengan akhiran O sehingga menjadi Cn adalah cyano. Dan bilangan oksidasi atom pusatnya kita tentukan. Pada FeCN6 4-, muatan dari ligan Cn adalah -1 Cn-. Jika kita kalikan 6 akan menjadi -6, dan karena muatan ion kompleksnya adalah -4, maka -6 supaya jadi -4 harus ditambah dengan 2. Jadi bilangan oksidasi dari Fe adalah +2. Jadi nama dari anion kompleks tersebut adalah jumlah ligannya ada 6, yaitu heksa, diikuti dengan ligannya adalah cyano, dan diikuti dengan atom pusatnya ferat, dan diikuti dengan bilangan oksidasi dari atom pusat dalam Romawi 2, heksacyanoferat 2. Jika jenis ligan lebih dari 1, maka nama ligan kita urutkan sesuai dengan alfabet atau ABCD-nya. Sebagai contoh, Cr, H2O2, Cl4-. Untuk atom pusatnya adalah Cr, di mana ini merupakan ion negatif. Ion negatif anion itu atom pusat kita beri akhiran at, jadi Cr akan menjadi kromat. Lihat pada aturan atom pusat. Jumlah ligannya terdapat 2 ligan H2O karena pada ion negatif ditambah akhiran O menjadi akuo, diakuo, dan terdapat 4 ligan kloro. Jadi karena ada 4 menjadi tetra, dan Cl pada ion negatif disebut kloro menjadi tetrakloro. Pada ion kompleks CrH2O2 Cl4, muatan dari ligan H2O adalah 0, sehingga jika kita kalikan 2 akan menjadi 0 juga. Kemudian muatan dari ligan Cl adalah -1, sehingga kita kalikan 4, kalikan dengan jumlahnya menjadi -4, dan muatan ion kompleksnya adalah -1, sehingga 0 dikurangi 4 adalah -4. -4 supaya menjadi -1 maka harus kita tambahkan 3. Jadi bilangan oksidasi dari Cr-nya atau atom pusatnya adalah +3. Dan namanya karena di sini ligannya adalah yang pertama akuo dan yang kedua adalah kloro. Kloro biasanya kita tuliskan nama aslinya adalah pakai C ya, kloro ya, CHLORO, sehingga antara A dan C lebih dulu A kita tuliskan namanya adalah jumlahnya diikuti ligan, dan kemudian atom pusat bilangan oksidasi. Jumlah dari akuonya ada 2, jadi diakuo, tetrakloro, kromat 3. Selanjutnya kita akan menuliskan tata nama dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung ion kompleks. Di sini kita harus menuliskan dulu untuk reaksi ionisasinya. Sebagai contoh, pada senyawa keempat FeCN6, ini merupakan senyawa kompleks, senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion kompleksnya adalah yang di belakang, ini dalam kurung siku. Di sini kita harus tuliskan dulu untuk reaksi ionisasinya, sehingga senyawa keempat FeCN6 akan terionisasi menghasilkan 4K+ plus FeCN6 4-. Karena di sini terjadi reaksi silang, K4, 4-nya akan berpindah ke atasnya ion kompleks, membentuk ion 4- karena belakang membentuk ion negatif. Dan untuk kation yang depan, karena jumlah dari ion kompleksnya adalah 1, jika kita silangkan ke atasnya kation kalium, maka akan menjadi K1 plus K+. Dan angka 4, ini akan berpindah ke depannya K, membentuk koefisiennya K. Sehingga reaksi ionisasinya menjadi 4K+ plus FeCN6 4-. Ini merupakan anion kompleks. Jadi kita akan menentukan nama dari anion kompleksnya. Karena di sini anion kompleks ini terdiri atas atom pusatnya adalah Fe dan ligannya adalah Cn dengan jumlah ligannya 6. Ligan Cn mempunyai muatan -1, sehingga jika kita kalikan 6 akan menjadi -6. -1 kali 6 sama dengan -6, dan jumlah muatan ion kompleksnya adalah -4, sehingga -6 supaya jadi -4 akan ditambah dengan +2. Jadi muatan dari atom pusatnya adalah +2.
Untuk nama senyawa adalah nama kation ditambah dengan nama anionnya. Karena nama kationnya adalah kalium, dan untuk nama anionnya karena ini adalah anion kompleks, menjadi jumlah liganya 6 adalah heksa, Cn karena dia liganya pada ion negatif, kita tambahkan akhiran O menjadi siano, heksa, siano, dan Fe pada ion negatif, ditambah dengan akhiran at menjadi ferat. Dengan bilangan oksidasi Fe adalah 2 dalam tanda kurung. Namanya menjadi kalium heksasianoferat 2. Contoh lagi pada senyawa CuNH3 4SO4. Kita tuliskan reaksi ionisasinya akan menjadi CuNH3 4 2+ plus SO4 2-. Karena di sini perbandingan antara ion kompleks dan ion SO4 itu adalah 1:1, maka depan membentuk ion positif dan belakang membentuk ion negatif. Dengan SO4 itu memiliki muatan -2, 2-, sehingga jika negatif ini -2, maka depannya juga -2 karena perbandingannya 1:1. Ini merupakan kation kompleks. Jadi untuk kation kompleks kita tuliskan namanya. Karena mempunyai ligan NH3 dengan jumlah 4, ligan NH3 mempunyai muatan 0, maka kita kalikan 0 kali 4 sehingga menjadi 0, dan jumlah muatan ion kompleksnya adalah +2. Jadi Cu memiliki bilangan oksidasi atau muatan +2, sehingga nama kationnya akan menjadi jumlah ligannya 4 adalah tetra, dan ligan NH3 adalah amin, dengan nama atom pusatnya adalah Cu. Jika dia berupa kation, namanya biasa menjadi tembaga dengan bilangan oksidasinya 2, dan nama anionnya SO4 2- adalah sulfat. Contoh lagi pada senyawa KAlH2O2OH4. Ini jika kita ionisasikan akan menjadi K+ plus AlH2O2OH4- karena di sini ion kompleksnya yang di dalam tanda kurung. Jadi ini sebagai kation dan yang ini sebagai anion kompleksnya. Kita tuliskan dulu untuk nama kationnya K+ adalah kalium. Kemudian untuk nama anion kompleksnya kita tentukan bilangan oksidasi dari atom pusatnya. Untuk ligan H2O mempunyai muatan 0, sehingga jumlah H2O ada 2, kita kalikan 2 menjadi 0. Dan untuk ligan OH- mempunyai muatan -1, kita kalikan dengan 4 dengan jumlahnya menjadi -4. Muatannya adalah dari ion kompleksnya -1, jumlahnya sama dengan -1. Jadi 0 dikurangi 4 itu adalah -4. Supaya menjadi -1, maka Al harus mempunyai bilangan oksidasi +3. Jadi bilangan oksidasi dari Al adalah +3. Jadi nama dari ion kompleks tersebut, karena ligannya berupa anion atau ion negatif, kita tambahkan akhirannya O, dengan ligannya adalah 2H2O yaitu diakuo, dan 4OH- itu tetrahidrokso. Dia terdiri dari 2 ligan yang berbeda, maka kita urutkan sesuai dengan abjad atau alfabetnya. A lebih dulu daripada H, sehingga kita tuliskannya adalah A dulu baru H. Dan untuk atom pusatnya pada ion tersebut adalah Al, karena pada anion kita tambahkan dengan akhiran at sehingga menjadi aluminat. Nama untuk senyawa kompleks tersebut adalah, yang pertama kation kita tuliskan dulu, K adalah kalium, dan untuk anion kompleksnya dia terdiri dari 2 ligan yang berbeda. Kita urutkan diakuo dulu, dilanjutkan dengan tetrahidrokso, dan atom pusatnya adalah aluminat dengan bilangan oksidasi 3. Kemudian kita akan menuliskan rumus dari ion kompleks atau senyawa kompleks apabila diketahui namanya. Di sini diketahui senyawa heksamin kromium 3 tetraklorokuprat 2. Jadi di sini terdapat 2 ion kompleks, yaitu heksamin kromium 3 dan tetraklorokuprat 2. Ini merupakan kation dan yang ini merupakan anion. Jadi untuk kationnya atau pusatnya adalah Cr3+, karena di sini bilangan oksidasi dari kromiumnya adalah +3. Dan terdapat ligan heksamin, berarti ada 6 amin. 6 amin itu adalah 6 NH3, kita tuliskan NH3 6. Kemudian kita tentukan muatan dari ion kompleks tersebut. Muatan ion kompleksnya adalah Cr3+ ditambah 6 kali NH3 karena atom pusatnya Cr3+ dan mengandung 6 ligan NH3. Cr3+ mempunyai muatan +3 dan 6 NH3 ligan NH3 adalah ligan yang netral sehingga 6 kalikan 0 muatannya 0 menjadi +3. Jadi bisa kita tuliskan untuk heksamin kromium 3 ionnya adalah Cr NH3 6 3+. Dan untuk tetraklorokuprat
Atom pusatnya adalah Cu2+, karena mempunyai bilangan oksidasinya adalah plus 2. Kemudian untuk liganya adalah tetrakloro, sehingga mempunyai 4 Cl atau Cl4. Tinggal kita cari muatan ion kompleksnya, berasal dari Cu2+ ditambah dengan 4 Cl-. Ingat, Cl adalah ligan yang bermuatan -1, sehingga menjadi plus 2 plus 4 kali -1. 2 dikurangi 4 adalah -2, sehingga untuk muatan ion kompleks dari anionnya adalah -2. Rumus ionnya adalah Cu Cl4 2-. Reaksi antara Cl NH3 6 3+ plus Cu Cl4 2- akan menghasilkan Cr NH3 6 2 dan Cu Cl4 3. Jadi kita pakai aturan silang ya, angka 2 ion negatifnya akan berpindah ke bawah, jadi kanan atas menjadi kiri bawah dan kiri atas menjadi kanan bawah. Agar muatannya sama atau setara, agar reaksi tersebut setara, maka kita setarakan di sini ion dari Cr NH3 6 jumlahnya ada 2, sehingga kita tuliskan 2 di depannya Cr NH3 6 3+, dan Cu Cl4 di sini 3, maka kita tuliskan angka 3 di depannya Cu Cl4 2-. Kakak, lagi ngapain sih? Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya. Nah, jadi materi selanjutnya kita akan menggunakan animasi atau AI. Pasti teman-teman pada penasaran kan? Ayo kita lihat videonya. Hai, aku Linda, ini karakter aku. Hai, aku Naila, ini karakter aku. Hai, aku Nina, ini karakter aku. Hai, aku Lili, ini karakter aku. Nah, jadi di sini kita akan membahas unsur transisi di alam. Unsur transisi umumnya terdapat dalam bentuk senyawa di alam. Untuk mendapatkan unsur tersebut, dilakukan reduksi pada senyawa yang mengandung unsur transisi. Mineral logam transisi umumnya terdapat dalam bentuk sulfida, oksida, atau karbonat karena senyawa-senyawa tersebut sukar larut dalam air. Pemisahan logam-logam transisi dari senyawanya dilakukan dengan reduksi senyawa oksidanya. Akan tetapi, jika perlu, dapat juga diperoleh dari senyawa sulfidanya. Biji dalam bentuk oksida umumnya langsung direduksi dengan gas CO atau karbon, misalnya pada besi, nikel, atau seng. Untuk biji sulfidanya harus melalui proses pemanggangan terlebih dahulu sebelum direduksi dengan CO. Nah, di sini juga ada tabel biji unsur transisi dan cara pemisahannya. Nah, materi selanjutnya ada beberapa unsur transisi yang penting. Yang pertama ada skandium. Skandium merupakan logam mengilap tetapi mudah memudar jika terkena udara, mudah terbakar, dan mudah bereaksi dengan air. Skandium mirip aluminium, merupakan logam yang ringan dengan massa jenis 2,99 gram per mili. Campuran logam skandium dan aluminium dimanfaatkan untuk pembuatan kerangka pesawat. Yang kedua ada titanium. Titanium merupakan logam yang mengkilap, keras, kuat, tetapi ringan. Titanium banyak digunakan sebagai logam paduan dengan aluminium, molybdenum, dan besi sebagai bahan rangka pesawat. Ruang angkasa karena tahan terhadap suhu yang tinggi. Titanium merupakan logam yang tahan korosi, termasuk terhadap air laut, sehingga banyak digunakan pada peralatan mesin kapal. Yang ketiga yaitu ada vanadium. Vanadium merupakan logam mengilap, keras, dan tahan korosi. Hampir 80% produk logam vanadium digunakan sebagai bahan tambahan pada industri baja untuk memberikan sifat yang khusus. Baja yang mengandung kurang dari 1%, vanadium dan krom sangat keras dan tahan terhadap keretakan. Biasanya baja jenis ini digunakan sebagai bahan konstruksi reaktor nuklir karena vanadium tidak banyak menyerap neutron. Oleh karena sifatnya yang keras dan kuat, baja vanadium dimanfaatkan untuk membuat roda gear dan perangkat mesin mekanik. Yang keempat ada kromium. Kromium merupakan logam yang mengilap, keras, dan berwarna agak kebiruan. Lapisan oksida tipis yang kuat melindungi kromium dari proses korasi sehingga menjadikan kromium sebagai logam yang tahan korosi.
Sifat kromium yang keras dan tahan korosi banyak dimanfaatkan sebagai campuran baja khusus. Misalnya, stainless steel yang merupakan baja dengan kandungan 11% kromium. Dan yang kelima itu ada mangan. Mangan merupakan logam mengilap yang sangat keras, tetapi rapuh. Oleh karena itu, logam mangan jarang digunakan dalam bentuk murni, tetapi dipadukan dengan logam lain, misalnya besi atau kromium yang akan memberikan sifat sangat kuat. Baja mangan merupakan besi baja yang mengandung 8-15% mangan dan digunakan sebagai rel kereta. Baja mangan juga tahan peluru sehingga dimanfaatkan sebagai topi baja bagi tentara. Yang keenam ada besi. Besi merupakan unsur transisi periode keempat yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Luasnya pemanfaatan besi ini disebabkan sifat besi yang mudah dibentuk, kuat, dan ulet. Banyaknya biji besi yang tersebar di permukaan bumi dan mudahnya proses pemisahan besi menjadikan besi menjadikan logam yang murah. Kelemahan besi adalah mudah berkarat atau korosi, dan karat besi Fe2O3 NH2O yang dihasilkan mudah larut dalam air sehingga besi mudah keropos. Yang ketujuh yaitu ada kobalt. Kobalt merupakan logam yang mengilap, berwarna kebiru-biruan, dan mempunyai sifat kemagnetan yang kuat. Paduan logam Al, Ni, dan Co dikenal sebagai almiko, yang digunakan sebagai bahan untuk membuat magnet. Logam kobalt merupakan logam yang tahan korosi karena oksidanya melekat kuat pada logamnya sehingga dapat menjadi pelindung. Logam kobalt juga tahan pada suhu tinggi, sehingga digunakan sebagai bahan pembuat mesin turbin pesawat. Yang kedelapan ada nikel. Nikel merupakan logam yang lunak, mengilap seperti perak, dan tahan korosi walaupun pada suhu tinggi. Sebagian besar produksi nikel dimanfaatkan sebagai baja stainless steel. Selain itu, paduan nikel dengan logam besi dan kromium banyak dimanfaatkan untuk peralatan dapur, seperti sendok dan pisau, serta peralatan rumah tangga lainnya seperti ornamen rumah dan teralis. Nikel juga digunakan sebagai bahan untuk membuat baterai atau sel elektrokimia. Nikel kadmium atau baterai NiCd, sifat katalisnya menyebabkan nikel juga banyak dimanfaatkan untuk katalis dalam industri kimia. Misalnya untuk hidrogenasi minyak sawit menjadi margarin. Nah, selanjutnya nomor 9 ada tembaga. Tembaga merupakan logam yang berwarna merah, mengilap dan banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik. Karena sifatnya sebagai penghantar listrik yang baik, tembaga diperoleh dari biji kalkopirit atau CuFeS2. Meskipun tembaga ada yang terdapat bebas di alam, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Proses pemisahan tembaga dari kalkopirit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengapungan atau floating, yaitu biji tembaga dipekatkan dengan menambahkan deterjen dan NaOH. Pada proses ini, zat-zat pengotor akan larut dan mengapung. Yang kedua ada pemanggangan atau ruating. Pada proses ini, kalkopirit bereaksi dengan oksigen. Yang ketiga ada reduksi. Proses reduksi terjadi antara Cu2O dengan Cu2S yang masih ada dalam proses sebelumnya. Yang keempat, pemurnian. Proses pemurnian dilakukan dengan cara elektrolisis. Larutan CuSO4 dengan anode yang terbuat dari Cu kotor dan katode dari Cu murni, reaksi yang terjadi. Yang terakhir yaitu ada seng. Seng merupakan logam mengilap, berwarna biru, mudah menjadi buram di udara terbuka karena membentuk ZnO dan ZnCO3. Unsur ini dikenal sebagai atap seng galvanis karena digunakan untuk melapis besi melalui elektroplating dan banyak dimanfaatkan untuk atap rumah. Seng juga digunakan sebagai logam paduan, misalnya kuningan atau campuran Zn dan Cu, yang digunakan untuk pembuatan alat-alat musik dan hiasan. Logam seng dianggap bukan bagian dari unsur transisi karena hanya mempunyai bilangan oksidasi tunggal yaitu +2. Oksida seng merupakan oksida amfoter karena dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Side-eye. Criminal offensive side-eye.
Bercanda, bercanda. Ibu dan bibi memasak lele. Cakep. Cakep. Ibu yang baik dan cakep. Cakep. Bisa dong memberikan medali satu. Thank you for watching. Dadah. Udah berapa kali tek kan? Babe mau kemana? Ganti gaya, ganti gaya. Cakep.